Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak soli dan soliha. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Bu Bulan harap semua anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Kakak dan abang, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik muatan IPA yang kemarin ya nak. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, ada baiknya sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya nak, supaya apa yang kita pelajari kita mudah mengerti dan memahaminya. Oke, silakan diangkat kedua tangannya. Membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidani ilman warzuqni fahman. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran muatan IPA yang kemarin ya nak ya. Hari ini kita akan lanjutkan penjelasannya. Kalau kemarin kita sudah jelaskan apa itu akar, batang, daun, buah, biji ya nak ya, dan daun. Hari ini Bu Bulan akan jelaskan lebih detail lagi ya nak. Hari ini kita akan membahas akar dan batang saja. Untuk yang lainnya kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya teman-teman. Oke, silakan simak video yang Bu Bulan tampilkan ya nak. Bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Seperti yang pernah Bu Bulan bilang sebelumnya, yang namanya makhluk hidup ya kan, dia punya tubuh ya nak, dan punya bagian-bagiannya. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki bagian-bagian pada tubuhnya, dan masing-masing bagian-bagian pada tubuhnya itu memiliki fungsinya. Iya, supaya lebih jelas, lanjut ya nak, perhatikan. Bentuk tumbuhan beraneka ragam, tetapi secara umum tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh yang sama, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Oke, kita mulai di akar dulu. Akar itu teman-teman, itu adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan bagian tubuh tanaman dengan tanah atau media tempat tanaman tersebut tumbuh. Jadi kalau seandainya ada tumbuhan ya nak, dia harus ada akarnya. Kenapa ada akarnya? Ya, ada yang tahu kenapa? Karena akar tumbuhan itu berfungsi untuk menghubungkan bagian tubuh tanaman dengan tanah atau media tempat tanaman tersebut tumbuh. Itu ya teman-teman ya. Akar umumnya tumbuh ke bawah tanah searah dengan gaya gravitasi bumi. Iya, pada umumnya akar itu tumbuh ke bawah tanah searah dengan gaya gravitasi bumi teman-teman. Tetapi ada beberapa tumbuhan yang akarnya itu ada yang muncul di permukaan tanah atau mungkin ada yang bergelantungan di atas pohonnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut bagian-bagian akar. Secara umum akar itu terdiri atas ya, akar utama, cabang akar, dan rambut akar. Ya nak, nanti Bu Bulan jelaskan ya. Akar utama itu adalah bagian akar yang cukup besar. Jadi kalau namanya utama itu yang paling penting, yang paling utama. Berarti akar utama itu adalah bagian akar yang paling besar. Ya nak ya, berbentuk mengerucut dan tumbuh lurus menembus tanah. Pada akar utama tumbuh cabang akar dan rambut akar. Oke, perhatikan gambar yang ini nak. Ya, coba kamu perhatikan. Ini adalah gambar akar ya. Itu ada yang ditunjuk oleh anak panah, ada bacaannya akar utama. Itu adalah akar yang paling utama. Jadi kalau tidak ada akar yang utama itu, maka akar yang lainnya akan mudah roboh dianya nak ya. Kenapa? Karena dialah penopangnya yang paling utama. Gitu ya teman-teman ya. Akar utama ini nak ya memiliki bagian-bagian. Jadi akar ini ada bagian-bagiannya. Ada yang namanya cabang akar. Cabang itu tahu ya, bercabang. Ibarat tumbuhan, pasti pernah dengar cabangnya nak ya. Lanjut, yang di bawahnya ada rambut akar. Jadi yang bagian yang kecil-kecil seperti ini, yang halus-halus seperti ini namanya rambut akar nak. Dan yang paling bawah itu adalah ujung akar. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Yang B, jenis-jenis akar ya nak ya.
Jenis-jenis akar. Akar dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu ada akar serabut dan ada akar tunggang. Iya, di pertemuan sebelumnya ada kan dijelaskan akar serabut dan akar tunggang? Iya, hari ini akan kita jelaskan kembali ya, Nak. Akar serabut itu berbentuk seperti serabut, ukurannya sangat kecil-kecil. Nah, ya namanya serabut kecil-kecil, halus-halus ukuran akarnya. Jadi, akar serabut itu teman-teman, dia tidak memiliki akar utama. Nah, seperti yang Bu Bulan bilang tadi pada akar yang ini. Jadi, kalau seandainya akar utamanya tidak ada, maka akar-akar yang lainnya dia akan mudah roboh dan akan mudah hancur ketika dicabut, ya Nak ya. Jadi akar serabut itu tidak memiliki akar utama, sehingga ukuran akar yang satu ini ya dia relatif sama ya. Nah, relatif sama akar yang satu dengan yang lainnya gitu ya teman-teman ya. Tanaman yang memiliki akar serabut ya umumnya dia merupakan golongan ya tumbuhan berbiji keping satu atau disebut tumbuhan golongan monokotil ya, atau tumbuhan berbiji keping satu. Tumbuhan berbiji keping satu itu sama artinya tumbuhan ya, termasuk akarnya monokotil. Mono artinya satu, kotil keping ya, keping satu ya Nak ya. Contoh tanaman yang memiliki ya biji berkeping satu itu adalah padi, pohon kelapa, dan rumput-rumputan. Coba kamu perhatikan padi, coba kamu ambil rumput-rumput padi, gampang tidak dicabut Nak akarnya? Iya gampang ya. Kenapa gampang? Karena akarnya tidak memiliki akar utama. Jadi akarnya ini dia serabut, lebih gampang dicabut. Seperti itu ya Nak ya. Selanjutnya, sementara itu akar tunggang terdiri dari satu akar induk berukuran cukup besar. Pada bagian akar induk tumbuh akar-akar cabang dengan ukuran yang lebih kecil. Perhatikan gambar yang ini ya. Gambar yang ini adalah contoh tumbuhan ya, akarnya termasuk berkeping berapa Nak? Berkeping dua atau disebut dikotil ya Nak ya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambarnya. Ini adalah perbandingan akar serabut dan akar tunggang. Tanaman yang memiliki akar tunggang umumnya merupakan golongan dikotil atau biji berkeping dua. Contoh tanaman yang berakar tunggang adalah pohon mangga, jambu, dan jeruk. Jadi teman-teman, kalau seandainya ada tumbuhan ya, pohonnya itu dia keras ya, itu memiliki ya akar tunggang ya. Jadi kalau ada pohon yang biasanya dia itu keras, dia pohonnya itu memiliki akar tunggang. Seperti contohnya pohon mangga. Pohon mangga itu batangnya keras karena pohon jambu, pohon jeruk batangnya keras kan? Itu termasuk contoh akar tunggang. Coba seandainya padi itu akarnya gimana? Serabut kan? Kenapa dibilang serabut? Karena dia gampang dicabut. Nah, jadi akar serabut itu gampang dicabut, akar tunggang susah dicabut. Coba kamu bandingkan, ada akar pohon mangga dengan akar pohon toge lah contohnya, atau mungkin cabai ya kan. Coba kamu bandingkan saat kamu mencabutnya, pasti ada perbedaannya karena iya benar sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Selain akar serabut dan akar tunggang, terdapat beberapa jenis akar khusus, yaitu akar tunjang ya atau pandan. Ya, akar tunjang. Akar tunjang itu bukan akarnya ditunjang-tunjang ya Nak ya. Nah, nanti kamu boleh searching deh di internet biar lebih jelas lagi ya seperti apa gambar akar tunjang itu ya Nak ya. Ada akar gantung seperti yang Bu Bulan bilang tadi. Ada sebagian akar dia tidak, kan pada umumnya itu akar itu tumbuh di dalam tanah ya Nak, dia searah dengan gravitasi bumi. Tapi ada beberapa tumbuhan yang akarnya itu tumbuh di permukaan tanah, atau mungkin ada juga yang bergelantungan ya kan. Ada akar gantung. Akar gantung itu adanya pada pohon beringin. Coba kamu lihat, kalau ada pohon beringin coba kamu perhatikan akarnya. Ya biasanya akarnya itu bergantung ya, akarnya gantung, bukan bergantung tapi bergelantungan, gantung maksudnya ya. Ada akar hisap ya. Akar hisap itu pada tumbuhan benalu, dan ada juga akar lekat, itu ada pada tumbuhan sirih. Kalau kamu perhatikan tumbuhan sirih itu akarnya namanya akar lekat Nak. Dan ada umbi akar. Umbi akar itu singkong ya. Biasanya singkong kita sebut namanya ubi ya Nak ya. Sedangkan ini namanya umbi.
Umbi itu adalah, ada yang tahu apa itu umbi? Ya, umbi itu adalah akar ya, tumbuhan yang memiliki beberapa akar, banyak akarnya, yang tumbuhnya di atas permukaan yang tumbuhnya di bawah permukaan tanah, atau beberapa ada yang tumbuh di atas permukaan tanah ya Nak ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Yang C itu ada akar ya. Akar itu memiliki banyak fungsi seperti yang tadi di judulnya ya kan, yang seperti ini tuh judulnya. Bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Jadi akar juga ada fungsinya teman-teman. Apa itu fungsi akar? Ya kita bahas ya Nak, biar kita paham. Akar merupakan bagian tumbuhan yang sangat penting. Keberadaan akar pada tumbuhan sangat menentukan kelangsungan hidup tumbuhan. Fungsi akar bagi tumbuhan antara lain yaitu menunjang berdirinya tumbuhan. Jadi teman-teman, akibat akar ini menunjang berdirinya tubuh tumbuhan, jadi dia tumbuhan itu tidak gampang roboh. Tumbuhan itu dia gampang kokoh. Jadi kalau seandainya ya Nak ya tidak ada akarnya, bagaimana tumbuhan itu bisa berdiri, atau bagaimana tumbuhan itu bisa berdiri kokoh batangnya, ya kan? Jadi si akar itu fungsinya untuk menunjang berdirinya tumbuhan. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang kedua, untuk menyerap air dan mineral-mineral di dalam tanah. Iya, di dalam tanah teman-teman ada yang namanya air. Jadi kalau tumbuhan membutuhkan air, airnya diserap oleh akar dan dialirkan ke dalam tubuh tumbuhan teman-teman. Ya, yang ketiga, ada tempat menyimpan cadangan makanan. Iya, seperti yang Bu Bulan bilang sebelumnya. Tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri dengan cara apa teman-teman? Iya, benar sekali, dengan cara berfotosintesis. Jadi setiap tumbuhan yang memiliki klorofil atau zat hijau daun, atau tumbuhan yang berwarna hijau, dia bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Ya Nak. Untuk beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya singkong ya, perhatikan singkong. Pada tanaman singkong, akarnya berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ya, jadi akar itu bisa untuk menyimpan cadangan makanan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita sudah paham nih tentang akar ya. Kita akan melanjutkan bagian tumbuh-tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Iya, batang ini juga memiliki peran penting pada tubuh tumbuhan. Batang adalah bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Arah pertumbuhan batang berlawanan dengan akar ya. Umumnya batang itu tumbuh mengikuti arah sinar matahari. Iya, ada yang tahu tidak kenapa batang mengikuti arah sinar matahari? Iya, jadi batang itu membutuhkan cahaya matahari. Salah satunya tadi di dalam batang ada daun ya, yang berfungsi untuk berfotosintesis. Dia membutuhkan cahaya matahari ya Nak ya. Batang merupakan bagian tanaman tepat keluar dan menempelnya bagian daun, bunga, dan buah. Beberapa jenis tanaman memiliki batang yang bercabang ya, dan beberapa jenis lainnya. Ya, jadi ada beberapa batang yang memiliki cabang, memiliki batang yang bercabang ya Nak ya. Beberapa jenis tanaman juga memiliki batang yang berkayu dan beberapa jenis yang lainnya. Iya. Jadi ada batang yang memiliki batang jenis yang berkayu. Coba kamu perhatikan batang apa ya yang dia berkayu. Kalau berkayu dia keras ya Nak, seperti tadi contohnya pohon mangga. Pohon mangga itu batangnya berkayu kan? Pohon jambu batangnya berkayu kan? Coba kamu bandingkan dengan pohon pisang. Coba perhatikan pohon pisang. Tahu pohon pisang kan? Coba kamu ambil pisau silet, coba kamu sayat di batangnya. Kira-kira keluar tidak air Nak? Iya, keluar. Jadi tumbuhan pisang itu batangnya tidak berkayu ya Nak, batangnya berair. Biasanya tumbuhan yang batangnya berkayu itu termasuk jenis tumbuhan ya dikotil ya, memiliki biji berkeping dua ya. Jadi kalau batangnya berkayu dia memiliki biji berkeping dua. Sedangkan batang yang tidak berkayu biasanya itu dia monokotil. Ya, akarnya berbiji berkeping satu. Ya Nak, akarnya dikotil. Tadi sudah dibahas ya Nak bagian akar ya. Oke, kita lanjutkan bagian-bagian batang ya. Batang juga punya bagian-bagian ya teman-teman ya. Batang ya ada batang tanaman berkayu.
Batang tanaman berkayu ini teman-teman memiliki bagian yang disebut pembuluh tapis yang bertugas mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke semua bagian tumbuhan. Jadi teman-teman ya, ketika daun berfotosintesis membuat makanannya sendiri, kan ada hasilnya. Hasil makanannya itu ya akan diapain nak? Akan diangkut dan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Seperti itu ya teman-teman ya. Di bagian dalam pembuluh tapis pada tanaman di atas terdapat lapisan kambium. Iya, kambium itu dimiliki oleh batang yang keras. Jadi kalau ada batang tumbuhan yang keras, pasti dia memiliki kambium. Jadi tumbuhan yang memiliki kambium itu termasuk tumbuhan dikotil, yaitu tumbuhan berbiji berkeping dua, teman-teman. Ya, jadi kalau tumbuhan yang batangnya tidak keras berarti termasuk tumbuhan apa nak? Monokotil atau memiliki akar serabut, ya, akarnya serabut. Jadi kalau tumbuhan yang memiliki kambium, bijinya berkeping dua dan akarnya akar tunggang. Seperti itu ya teman-teman ya. Di bagian dalam lapisan kambium terdapat pembuluh kayu yang berguna untuk mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar menuju daun. Batang yang berkambium pada umumnya akan membentuk lingkaran tahun, ya teman-teman ya. Jadi lingkaran tahun yang seperti di gambar itu menunjukkan batang itu memiliki kambium, ya. Seperti itu ya nak ya. Oke, kita lanjutkan jenis-jenis batang. Berdasarkan kambiumnya ya, terdapat batang yang berkambium dan batang yang tidak berkambium. Contoh tanaman yang memiliki batang berkambium adalah mangga. Seperti yang Bu Bulan bilang tadi, kalau tumbuhan monokotil itu adalah batangnya tidak keras. Nah, kalau batangnya tidak keras berarti dia tidak memiliki kambium. Ya nak ya, dan akarnya dia termasuk serabut ya, dan berbiji berkeping satu. Ya nah, atau disebut monokotil. Jadi kalau batang yang berkambium berarti berbiji berkeping dua ya. Kalau berbiji berkeping dua berarti dia memiliki lingkar tahun karena memiliki kambium. Seperti itu ya teman-teman ya. Contoh tanaman yang memiliki batang kambium adalah mangga. Sementara itu, contoh tanaman yang batangnya tidak berkambium adalah kelapa. Iya, coba kamu perhatikan kelapa. Kelapa itu batangnya tidak ada kambiumnya ya nak. Batang tanaman dapat pula dibedakan berdasarkan bentuknya nak. Ada batang berkayu, ya contohnya tadi seperti mangga, pohon jambu, pohon apalagi pohon durian dan sebagainya. Ya, batang basah itu seperti bayam. Ya, jadi kalau kamu ambil atau makan daun bayam atau bayam itu sebelum dimasak kamu pegang batangnya pasti ada airnya ya nak. Jadi dia basah. Dan ada juga batang rumput seperti padi. Padi itu termasuk batang rumput. Batangnya seperti rumput, seperti rumput-rumputan. Seperti itu ya nak ya. Oke, kita lanjutkan fungsi batang. Batang itu memiliki beberapa fungsi. Salah satunya tadi sudah dijelaskan sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Jadi kalau seandainya tidak ada batang, bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh? Bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh tegak? Tidak bisa. Karena batang fungsinya menyokong tubuh tumbuhan. Kalau kamu menanam tumbuhan misalnya pohon mangga, pertama kamu tanam apanya nak? Bijinya kah atau langsung pohonnya? Ayo coba berpikir. Kemarin Bu Bulan sudah jelaskan ya pada saat PTMT. Lanjut yang kedua, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Jadi di batang itu ya akan tumbuh daun, bunga, dan buah. Jadi daun itu berfungsi untuk berfotosintesis ya nak ya. Baru muncullah setelah itu bunganya ya kan. Setelah muncul dia berbunga, dia akan berbuah. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut yang ketiga, mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun. Iya, jadi tumbuhan itu membutuhkan makan dan minum ya nak, atau mineral-mineral kan. Dia diambil airnya dari mana? Dari dalam tanah. Di dalam tanah ada air, ya kan, diserap oleh si akar
diedarkan ke batang. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut yang keempat, menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuh-tumbuhan. Iya, tadi kan Bu Bulan sudah bilang, daun itu pada tumbuhan yang memiliki warna hijau, daun yang berwarna hijau, dia bisa berfotosintesis. Nah, hasil dari fotosintesis itu adalah cadangan makanan kan, dia akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kelima, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Untuk beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tebu, iya, coba kamu perhatikan tebu. Tebu itu batangnya bisa dikonsumsi tidak, Nak? Bisa ya kan, airnya bisa kita ambil ya kan. Oke teman-teman, untuk hari ini Bu Bulan hanya menjelaskan bagian akar dan batang ya Nak. Bu Bulan tadi sudah menjelaskan akar, bagian-bagian akar, jenis-jenis akar dan fungsi akar. Bu Bulan juga sudah menjelaskan batang ya kan, bagian-bagian batang, jenis-jenis batang dan fungsi si batang. Kakak dan Abang, hari ini muatan kita masih muatan IPA yang seperti kemarin ya Nak, yang ada di halaman 20. Masih itu ya, Bu Bulan hanya menjelaskan ulang sebagai penambah materi kamu ya, tentang bagian yang ada di buku tematik. Di buku tematik kan hanya penjelasan singkat kan Nak, ini Bu Bulan jelaskan lebih detailnya. Jadi hari ini hanya 2 ya yang kita bahas. Yang selebihnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke teman-teman, hari ini tugas kamu silakan membaca-baca ulang dan kamu silakan menulis atau mencatat yang Bu Bulan jelaskan tadi. Inti-intinya saja, poin-poinnya saja, mana yang menurut kamu paling penting dan harus kamu tulis di buku tulis kamu. Ya Nak ya, jadi kamu silakan menulis di buku tulis tematik kamu. Oke teman-teman? Oke, apabila ada yang kurang jelas dari materi yang Bu Bulan sampaikan, jangan segan-segan untuk WA Bu Bulan ya teman-teman ya. Oke, setelah saya belajar ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.